yang senantiasa melimpahkan rizki, juga rahmat dan taufik hingga siang ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Ilmu yang sangat mulia karena Allah sendiri yang merinci mengenai hitungan waris dalam Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan kepada teladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian faraid atau ilmu waris yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hamdani Hafizahullah Ta'ala. Jazakallah khairan Ustadz sudah hadir bersama kami. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan bagi umat yang telah bergabung kajian hari ini. Marilah kita sama-sama meluruskan niat, bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Ta'ala, dan silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk mengikat ilmu. Silakan Ustadz untuk melanjutkan materi kajian hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. كما يحب الله ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan hidayahnya sehingga Allah masih memudahkan kita. Di siang hari ini kita kembali mengkaji ilmu yang dilupakan oleh manusia, yaitu ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah masuk di dalam pembahasan yang panjang, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan segala sesuatu itu sudah pasti baik bagi hamba itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan segala sesuatu, itu sudah pasti baik bagi apa? Hamba itu sendiri. Oleh karena itu, apabila seorang hamba dia memandang suatu perkara itu dengan satu sisi saja, maka dia tidak akan menemukan yang namanya kebaikan. Dia akan menemukan kejelekan terus. Kita contohkan misalnya seorang suami apabila melihat istrinya dari satu sisi saja. Dari satu sisi saja, maka para suami itu tidak ada yang akan betah di rumah istrinya kalau dia hanya memandang satu sisi saja. Begitu pula seorang istri ketika memandang suaminya, kalau dia memandang hanya dari satu sisi saja, ternyata apa yang dilakukan oleh suami itu semuanya akan salah. Tapi ternyata Islam ini mengajarkan kepada kita bahwasanya memandang sesuatu itu dengan sesuatu yang banyak, tidak satu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu, ternyata di situ ada hikmah tersendiri yang mana manusia tidak mengetahuinya.
Yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu sendiri. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu, misalnya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang begitu banyak, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan ada dari sebagian manusia yang mengeluh. Di antaranya, kenapa hujan terus turun? Daganganku, artinya ya, jualanku tidak laris. Kebetulan dia menjual es mungkin, ya menjual sesuatu yang dingin. Ternyata nggak laris disebabkan karena hujan. Tapi bagaimana keadaan orang yang melakukan amalan yang lain? Artinya apa? Bekerja yang lain seperti apa? Seperti petani. Ternyata petani ketika hujan itu banyak turun, dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, memandang sesuatu itu bukan dengan satu sisi, tapi dengan sisi-sisi yang banyak. Begitu pula di dalam perkara faraid ini, perkara ilmu warisan ini. Kita sudah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi warisan ini sesuai yang Allah mau. Tapi ada yang mana seharusnya dia dapat warisan tersebut, ternyata dia terhalang. Ternyata dia apa? Terhalang. Karena ada yang lebih dekat dengan apa? Dengan ahli waris. Ya. Dan terhalangnya itu mungkin karena sesuatu, atau karena ada hal yang yang membuat itu terhalang. Kita contohkan saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya di dalam ilmu waris seharusnya dia dapat. Ya, seharusnya dia dapat, ternyata dia enggak dapat. Ya, seharusnya dia dapat, ternyata dia apa? Enggak dapat. Ya, misalnya kita contohkan, ya, si A meninggal, dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan paman. Perhatikan di sini, Ibu. Si A meninggal, dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan paman. Maka di sini si istri, karena tidak ada para waris, artinya cabang dari warisan yang mengurangi dia, ternyata dia dapat berapa? Berapa di sini? Berapa ibu-ibu? 1/4. Paman dia dapat apa? Sisa. Perhatikan di sini ibu. Istri kalau tidak ada yang menyertai dia seperti anaknya, kemudian cucunya, dia dapat apa? 1/4. Ya. Paman dapat sisa. Berarti di sini 4. 1, sisanya berapa? 3. Ya. Kalau kita bandingkan sekarang, misalnya si A meninggal. Dia meninggalkan istri. Kemudian dia meninggalkan anak laki-laki. Dia meninggalkan paman. Istri, anak laki-laki, kemudian meninggalkan paman.
Istri dapat berapa di sini? Istri dapat 1/8 karena ada anak. Anak laki-lakinya dapat sisa. Pamannya itu terhalang. Ya, pamannya apa? Terhalang. Berapa dapatnya di sini? 8, 1, sisanya 7. Pamannya tidak dapat. Perhatikan di sini, Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di permasalahan pertama, paman dia mendapatkan warisan. Paman mendapatkan warisan. Ternyata contoh yang kedua, paman tidak mendapatkan warisan. Ya. Paman tidak mendapatkan apa? Warisan. Kenapa? Dikarenakan dia terhalang. Dia terhalang. Seharusnya dia dapat warisan, tapi ternyata dia tidak dapat apa? Warisan. Ini terhalang dapatnya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, istri paman. Paman dapat atau tidak? Dapat. Ya. Terhalang, terhalang. Kenapa terhalang? Paman, ya. Di contoh yang kedua, karena ada anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki. Tayyib. Istri. Di contoh yang pertama, dia dapat 1/4. Dia dapat 1/4. Ternyata di contoh yang kedua, istri dapat berapa? 1/8. Kenapa? Karena berkurang pendapatannya. Ya. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya apa sih artinya, apa definisi dari ya terhalang dalam ilmu waris. Terhalang dalam ilmu waris, kalau bahasa Arabnya al-mahjub. Terlarang, terhalang. Terhalang. Ya. Apa definisinya? Definisinya adalah terhalangnya seseorang mendapatkan warisan. Terhalangnya seseorang mendapatkan warisan terhalangnya seseorang mendapatkan warisan baik seluruh warisan atau kurangnya kurangnya pendapatan dari warisan tersebut. Dari warisan tersebut. Nah, inilah yang kita bahas sekarang ini. Al-mahjub, yaitu terhalang. Terhalang. Maksudnya terhalang ini, terhalangnya seseorang mendapatkan warisan. Baik seluruhnya warisan atau kurang pendapatan dari warisan tersebut. Ini namanya apa? Ini namanya al-mahjub. Apa hikmahnya di sini, Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya adalah ya,
Di dalam Islam itu mendahulukan sesuatu yang didahulukan. Mendahulukan sesuatu yang didahulukan. Coba bayangkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu misalnya punya anak. Ibu punya anak. Yaitu anak laki-laki misalnya. Kemudian ya, si ibu ini masih ada paman jauh. Ya. Masih ada apa? Paman jauh. Tiba-tiba qadarullah ibu meninggal. Tiba-tiba qadarullah ibu apa? Meninggal. Pas ibu meninggal ternyata apa? Harta banyak. Harta banyak. Yang dapat warisannya siapa? Paman yang jauh tadi atau apa namanya itu anak? Ternyata yang dapat itu adalah anak. Paman yang jauh gimana? Terhalang gara-gara ada anak laki-laki. Terhalang gara-gara ada anak siapa? Anak laki-laki. Dan ini termasuk keindahan apa? Keindahan Islam. Yang mana kita sudah jelaskan bahwasanya Islam itu adil. Memberikan hak kepada orang yang terdekat. Memberikan apa? Hak kepada orang yang apa? Terdekat. Seperti tadi ini. Istri dengan paman. Ya. Tiba-tiba paman di sini dapat. Dia nggak pernah nengok, nggak pernah bantu, nggak pernah apa-apa. Ternyata apa? Ternyata si keluarga ini nggak ada anaknya, hanya paman saja, maka paman yang dapat sisa. Tapi ternyata kalau si keluarga ini tadi punya anak laki-laki, maka apa? Maka istri ya, dapat sekian, anak dapat sisa, paman tidak dapat apa-apa. Paman tidak dapat apa-apa. Dan ini adalah ya keagungan Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya apa? Orang yang terdekat itu lebih utama mendapatkan. Dalam perkara sedekah saja ibu. Mana yang lebih utama kita sedekahkan kepada orang yang lebih dekat dengan kita atau orang yang lebih jauh dengan kita? Yang paling utama itu adalah orang yang terdekat dengan kita dulu. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Paling dekat itu yang paling utama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga lebih tahu ya terhadap hambanya. Ternyata Masya Allah ibu-ibu ya, orang yang jauh itu sendiri bisa terhalang dengan orang yang dekat dengan kita. Makanya ibu-ibu kalau belum punya anak laki-laki ya, kalau bisa usahakan lagi punya anak laki-laki. Kalau belum usahakan lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai dapat anak laki-laki. Kalau dapat anak laki-laki, ibu, Masya Allah, selesai sudah apa namanya itu bagian pamannya, anak pamannya, ya, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang mereka banyak dapat apa? Dapat sisa akan apa? Akan terhalang dengan apa? Anak laki-laki. Masya Allah, ya. Jadi jelas di sini, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya terhalangnya seseorang mendapatkan warisan, baik seluruhnya. Di sini yang terhalang secara seluruhnya siapa? Paman. Terhalang seluruhnya. Seharusnya dia dapat 3 kalau keluarga ini nggak punya anak laki-laki. Kalau nggak punya anak laki-laki, dia terhalang. Kalau dia nggak punya anak laki-laki, maka tidak terhalang. Kalau punya anak laki-laki, dia terhalang. Coba bayangkan ibu,
Ini kalau duitnya 4 miliar, contoh saja nih Ibu, 4 miliar. Berarti asal masalahnya 1 miliar. Berarti istri hanya dapat berapa di sini? Istri hanya dapat 1 miliar saja. Sisanya kemana? Sisanya ke pamannya. Berapa? 3 miliar. Ya, jauh sekali, Masya Allah. Ya, 3 miliar. Terus yang di bawah ini gimana? Ternyata yang di bawah ini, ya, kalau duitnya sekitar apa namanya itu 8M misalnya, ya, bagi 8 sama dengan berapa? 1M. Berarti ibunya dapat berapa? Istrinya yang meninggal ini atau ibunya si anak ini dapatnya 1M. Ya. Kemudian anak laki-lakinya dapat berapa? 7M. Paman gimana? Paman boleh datang, habis itu siapin kopi yang manis, selesai dia minum kopi, habis itu suruh pulang. Nggak dapat dia, ya, nggak dapat. Itu namanya al-mahjub, yang terhalang, yaitu terhalangnya seseorang mendapatkan warisan, baik seluruh warisan maupun kurang pendapatan dari warisan tersebut. Yang kurang gimana? Ini kayak istri. Istri, kalau dia nggak punya anak, dia dapat 1/4. Ya, karena ada anak, ya, dia dapat 1/8. Karena ada apa? Anak, dia berkurang pendapatannya. Ya, jelas di sini. Baik. Ya. Sampai sini Ibu, ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas? Halo. Gimana Ibu? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Baik. Kita contohkan satu lagi. Kita contohkan satu lagi. Contohkan satu lagi. Ya. Si A meninggal, dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan paman. Ya. Di satu sisi ada yang meninggal, dia meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, dan meninggalkan paman. Perhatikan di sini, istri kalau tidak ada para waris, artinya cabang, istri dapat berapa di sini? 1/4. Ya, paman dapat sisa. 4, 1, 3. Beda dengan yang contoh yang kedua ini. Istri dapat berapa? 1/8. Anak perempuan dapat berapa? 1/2. Paman dapat berapa? Sisa. Ya, beda dengan yang tadi ya. Tadi anak laki-laki, sekarang anak apa? Anak perempuan. Ya. Ya.
1/8 dengan setengah berarti 8. 1 berarti berapa? 4. Ya, 4 tambah 5, 8 berarti kurang berapa kurangnya? 3. Istri, anak perempuan, paman. Di sini yang berkurang pendapatannya siapa? Yang kurang pendapatannya itu adalah istri. Karena ada apa? Ada anak perempuan. Karena ada apa? Anak perempuan. Anak perempuan dapat apa? Setengah. Paman dapat di sini, dapat dia sisa. Ya, sisa dari apa? Dari apa namanya itu? Harta waris semua. Ya, sisa dari harta waris semua. Nah, di sini sudah kita jelaskan tadi, ini contoh-contoh yang apa namanya itu yang kita bisa contohkan. Ya. Kemudian tadi sudah kita jelaskan juga, ya sudah kita jelaskan juga. Misalnya, ya, ada si A meninggal, ya, si A meninggal. Dia meninggalkan nenek. Kemudian meninggalkan ibu. Meninggalkan paman. Perhatikan ini ibu. Nenek, ibu, paman. Ya. Nenek, ibu apa? Paman. Baik. Nenek gimana? Karena di sini ada ibu. Perhatikan ibu. Karena di sini ada ibu, entar saya jelasin. Karena di sini ada ibu, satu jenis dengan neneknya, artinya sama-sama apa? Sama-sama wanita, ya. Tapi jalurnya itu masih ingat ya ibu-ibu ya? Ibu itu jalurnya ke atas ya. Ibu dengan nenek berarti nenek ini nggak dapat. Gara-gara ada siapa? Ibu. Nenek ini terhalang. Gara-gara siapa? Ada ibu. Berarti di sini kalau ada ibu pendapatannya berapa? Karena tidak ada tidak ada mu'aqqab, artinya yang apa ngalangin ibu ini, maka ibu ini mendapatkan 1/3. Kalau nggak ada yang halangin. Paman gimana? Paman tetap dapat sisa. Berarti berapa? 1/3 sisa. 2/3. 3 kan? Ini nggak dapat. Ibu dapat berapa? 1. Sisanya berapa? 2. Ya, itu namanya apa? Namanya terhalang. Ya, namanya apa? Terhalang. Dan kita akan contohkan lebih banyak lagi insya Allah Ibu. Dan terhalang itu, kalau kita lihat dari contoh-contoh yang ada Ibu, terlihat dari contoh-contoh yang ada, ternyata ada yang terhalang kurang pendapatannya. Ada yang terhalang sama sekali dia nggak dapat. Makanya para ulama ya menyebutkan terhalang itu dibagi 2. Terhalang ya karena nukson. Yang pertama Ibu namanya terhalang karena nukson. Nukson ini artinya apa? Kurang pendapatannya.
kurang pendapatannya. Ini nukson namanya. Yang kedua ada namanya ya hurman. Hurman. Ya. Hurman. Ya, hurman. Hurman itu ya terhalang, hurman itu ya tidak mendapatkan sama sekali. Tidak mendapatkan warisan sama sekali. Tidak mendapatkan warisan sama sekali karena ada penghalang. Ada penghalang. Baik. Dari contoh yang ada itu, ternyata mudah sekali, masya Allah. Ya, istri di sini, dengan istri di contoh yang kedua, ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Di contoh yang pertama, istri dapat 1/4. Di contoh yang kedua, istri dapat 1/8. Ini namanya ya apa? Namanya hijab nukson. Terhalang karena apa? Kurang pendapatannya, namanya nukson. Tapi kalau yang ini seperti nenek, ya seperti nenek, atau kita contohkan lagi yang tadi istri, kemudian anak laki-laki, paman, ya, baik. Istri dapat berapa? 1/8. Anak laki-laki, kenapa dapat 1/8 ibu-ibu? Karena dia punya cabang para waris, yaitu siapa? Anak laki-laki. Baik. Anak laki-lakinya dapat apa? Sisa. Paman nggak dapat. Berarti ya. Berarti berapa nih? 8, 1, sisanya berapa? 7. Kemudian paman nggak dapat. Di sini paman dapat nggak? Dapat. Di sini paman dapat tidak? Dapat. Dia dapat sisa. Tapi giliran di sini gimana? Giliran di sini dia tidak dapat. Ya. Apa bedanya anak perempuan dengan anak laki-laki? Kok di sini dapat, di sini nggak dapat? Karena apa? Anak laki-laki itu lebih kuat daripada apa? Daripada paman. Kemudian pendapatannya lebih besar daripada apa? Anak perempuan. Pendapatannya lebih besar dari anak perempuan. Ini namanya al-mahjub, al-hijab, yaitu terhalang. Terhalang karena nukson, kurang pendapatannya, dan terhalang karena hurman, ya, tidak mendapatkan warisan karena ada penghalang yang lebih dekat dengan dia. Gimana ibu-ibu? Paham di sini? Pelan-pelan. Nah, gimana? Jelas tidak? Coba diiniin dulu. Afwan Ustadz. Ya. Papan tulisnya kurang dekat. Oh, papan tulisnya kurang dekat. Iya. Nggak kelihatan Ustadz. Nah, ini gimana? Masih kurang dekat? Sudah Ustadz. Ya. Saat gini kayak udah jelas, tapi nanti kalau di soal kayaknya bingung. Oh, pelan-pelan ibu. Ini kita kasih apa namanya itu, ada soal-soal, maksudnya ntar kita selesaiin.
supaya apa namanya itu sebenarnya mudah. Kan kemarin sudah belajar apa namanya itu kisi-kisinya kan, ntar dipraktekkan ya. Karena kadang-kadang waktu yang lama itu membuat apa namanya itu membuat lupa lagi ibu ya, waktu yang lama. Tapi nggak apa-apa dengan kita mengulangi ini, insya Allah ini sebenarnya nggak sulit, insya Allah mudah ya. Kita buat contoh lagi yang lain. Paham di sini ibu ya? Ya Allah Ustaz. Insya Allah dihapus dulu. Kita contohkan lagi ibu. Misalnya si A meninggal, dia meninggalkan ibu. Dia meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan anak laki-laki. Dia meninggalkan paman. Ya. Ibu, anak laki-laki, paman. Ya. Baik. Ibu dapat berapa di sini? Karena ada ya anak laki-laki, ibu ini dapat 1/6. Ya. Anak laki-lakinya dapat berapa? Sisa. Paman dapat berapa paman? Out. Ya. Berapa di sini 1/6 dan sisa? Masih ingat? Berapa ibu? 6. 1 kali 6, 6. Sisanya 5. Paman nggak dapat. Ya. Beda dengan ini yang kedua, contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama. Si A meninggal. Ya, dia meninggalkan ibu, meninggalkan paman. Ya, ibu dapat berapa? Dapat berapa ibu? Masih ingat? 1/3 Ustaz. 1/3 betul, masya Allah. Paman Sisa. Tadi ibu dapat berapa ini? 1/6 ya? Karena ada siapa? Anak laki-laki. Ibu ini dapat 1/3 karena nggak ada siapa? Anak laki-laki. Berarti di sini berapa? 1/3 dan sisa 3. 1 kali 3, 3. Sisanya berapa? 2. Nah, mana yang hijabnya nukson ini, Ibu? Terhalang karena nuksonnya mana? Ibu. Siapa yang terhalang karena nukson di sini? Siapa? Ibu. Ibu. Seharusnya dapat 1/3. Di sini dapat berapa? 1/6. Gara-gara siapa? Ada anak laki-laki. Kemudian yang terhalang karena kurban di sini siapa? Siapa yang terhalang karena kurban? Paman. Paman. Seharusnya dapat sisa paman ini. Di sini nggak dapat sisa. Kenapa nggak dapat sisa? Gara-gara siapa? Ada anak laki-laki.
Masya Allah nih ibu, anak laki-laki bisa mengurangi pendapatan si ibu. Anak laki-laki paman, dia datang ngopi, habis itu suruh pulang. Selesai urusannya, paman. Nggak ada urusan lagi. Dan ibu, dia pendapatannya 1/6, seharusnya 1/3. Ya, jelas ini? Kita contohkan lagi. Kita contohkan lagi. Sudah ibu-ibu? Contohnya ini? Afwan Ustaz, Ya. itu yang nomor 2 kalau menurut kita ya Ustaz, ibu sama paman, berarti nampak paman lebih utama gitu ya Ustaz. Padahal Ya. Karena paman itu seharusnya begini, Bib. Paman itu dia akan bertanggung jawab terhadap anaknya si fulan ini. Anaknya si fulan, kemudian keluarganya si fulan ini. Makanya ibu-ibu, kenapa paman itu lebih besar dapatnya? Karena kalau meninggal dunia, suami itu tanggung jawab besar itu kembali ke pamannya. Bukan sekadar dia dapat warisan habis itu senang-senang. Tidak, ibu-ibu. Paman itu ada kewajiban untuk apa? Untuk memelihara keponakan. Tapi beda di Indonesia ini, ibu ya. Habis itu dibiarin begitu saja ya. Padahal Islam mengajarkan ibu-ibu bahwasanya paman itu bertanggung jawab terhadap apa? Keponakannya. Kalau siapa? Kalau ya yang meninggal dunia itu adalah saudaranya. Makanya ibu-ibu, kalau dia punya anak perempuan, ya si A ini punya anak perempuan, walinya kemana? Wali kalau pernikahannya kemana ibu? Ke Paman. Ke pamannya. Kalau ada masih ayahnya, berarti apa? Berarti yang didahulukan ayahnya. Tapi kalau nggak ada ya ke paman. Begitu. Terus gimana kalau seandainya itu nggak punya anak laki-laki? Ya, anak perempuan saja yang dia punya. Gimana ibu-ibu? Ya, dia punya anak laki-laki, nggak punya anak laki-laki. Yaitu tadi kalau bisa, itu tadi dari sekarang mungkin ngobrol sama suami, ya gimana solusinya seperti itu. Tapi yang jelas hukum yang kita sudah tulis ini, sudah terapkan ini, itu sebenarnya diadopsi juga sama ya hukum di Indonesia juga. Cuma bedanya sedikit saja. Ya. Dalam masalah waris. Dalam masalah apa? Dalam masalah waris. Makanya kita nemukan ibu-ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang warisannya banyak, tapi semuanya atas nama suaminya. Ya, semua atas nama suaminya. Kemudian apa? Kemudian dia nggak punya anak. Berarti kalau ada si A misalnya meninggal, dia meninggalkan istri. Kemudian dia meninggalkan saudara. Saudara sekandung. Dan ini pernah terjadi, Ibu. Dia punya harta banyak, istri dan saudara sekandung. Istri dapat berapa? Berapa ibu? 1/4. Saudara kandung sisa.
Berarti berapa? 4. 1, 3. Ya, 1 dan 3. Istri sedikit dapatnya. Ya, istri sedikit dapatnya. Makanya ya setelah tahu hukumnya seperti ini, ya bila perlu yaitu tadi ya mungkin ibu-ibu yang lebih pintar gimana cara ngelobi suami. Ya, karena ingat ibu-ibu, harta suami, harta istri itu tidak ada hak suami. Tapi kalau istri meninggal, suami dapat banyak. Makanya suami sebenarnya nggak boleh pelit sama istri. Kalau dia mampu, dia kasih. Misalnya dia punya mobil 10, kasihlah istrinya 2. Biasanya dikasih ibu-ibu ya. Dikasih nggak ibu-ibu? Insya Allah dikasih kalau lobinya bagus. Menjadi istri yang solehah, insya Allah dikasih sama suami. Iya. Kalau mungkin misalnya Ustaz, saya punya tanah ini, punya tanah semua atas nama suami. Ya, kalau itu atas nama suami, kalau suami meninggal, maka harus dibagi sesuai dengan apa yang Allah mau, warisan tersebut. Terus gimana? Kalau itu nama berdua, berarti dibagi. Bisa sekarang kan namanya nama berdua, bisa kan di dalam apa namanya itu, dalam apa, dalam kepemilikan namanya 2. Ya, bisa nggak ibu-ibu? Bisa ya? Ada yang pernah nyoba? Kayaknya ibu-ibu banyak yang belum nyoba ya. Inilah yang berkaitan dengan permasalahan apa namanya, permasalahan harta. Makanya kenapa kita tahu tentang apa namanya, harus mengetahui tentang permasalahan apa, permasalahan al-mahjub ini, yang terhalang ini, supaya kita peka ibu, supaya kita peka bahwasanya hukum Allah seperti itu. Kemudian apa namanya itu suatu saat akan kemana harta yang kita punya ini. Karena apa? Banyak orang yang malu ketika masih hidup, dia minta, malu. Ketika sudah meninggal dunia baru apa? Rebutan. Ini yang jadi permasalahan. Kenapa ketika masih hidup, misalnya nih, ya, bang, ya kalau manggil abang atau mas kayak gitu itu, kan tanah di sana kan banyak tuh. Ya, bolehkah ya nama siapa namanya itu, nama adik 1 gitu atau 2 untuk saya. Kan tahu sendiri warisan seorang apa namanya itu, seorang istri itu seperti ini. Nah kalau dihadiahkan seperti itu ibu, masya Allah, itu adalah apa namanya itu ya, binikmatillah itu. Allah SWT kasih nikmat itu. Iya. Makanya jangan sampai ketika sudah meninggal dunia baru ribut. Urusan harta itu baru ribut. Oh saya ini. Sehingga melanggar hukum Allah. Ya. Kemudian selain melanggar hukum Allah juga apa? Juga lari ke pengadilan. Di pengadilan habis-habisan. Ya. Jadi apa? Apa manfaatnya itu? Silaturahim itu menjadi pecah. Menjadi retak. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Coba bayangkan ini ibu, antara istri dan saudara sekandung yang meninggal dunia. Saudara sekandung yang meninggal dunia itu nggak pernah datang. Tiba-tiba kakaknya meninggal, dia dapat berapa? Lebih besar daripada siapa? Daripada istrinya. Lebih besar daripada istrinya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengetahui dan mempelajari apa? Ilmu warisan ini supaya tidak nyesal di kemudian hari. Alhamdulillah ya, dari sekarang sudah apa namanya itu
Ya, ibu-ibu sudah mulai mempelajari ini supaya apa? Kedepannya bisa Pak tahu mana hak dan kewajiban. Baik. Sudah ini? Baik, kita coba lagi. Ya. Contoh. Kita contohkan lagi, Ibu. Contohkan lagi. Dia meninggal. Dia meninggalkan ibu. Kemudian meninggalkan anak perempuan. Kemudian meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian paman. Si A meninggal. Dia meninggalkan ibu. Meninggalkan anak perempuan. Meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan meninggalkan paman. Nih, berarti yang ibu, anak-anak perempuan, cucu perempuan, paman. Baik. Ibu dapat berapa? 1/6. Karena ada anak 1/6. Masya Allah. Anak perempuan? Setengah. Masya Allah. Cucu perempuan? Tidak dapat. Cucu perempuan dari anak perempuan. Anak perempuan. Anak laki-laki dapat berapa? Dia dapat 1/6. Kok bisa? Ntar saya jelaskan. Nah. Paman dapat berapa? Bisa. Berapa ini? Setengah dengan 1/6, 6. Berapa? 1. Ini berapa Ibu? 3. 3. Ini 1. 3, 4, 5. Berarti sisanya berapa? 1. Berarti 6. Ya. Jelas ini? Baik. Kita contohkan yang kedua. Si A meninggal. Dia meninggalkan ibu. Kemudian 2 anak perempuan. Anak perempuan 2. Kemudian dia meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian meninggalkan paman. Ibu, anak perempuannya 2. Anak perempuannya 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Paman. Ibu dapat berapa di sini? 1/6. 1/6. Ya. 1/6. Anak perempuan 2-nya berapa? 2/3. 2/3. Cucu perempuan gimana nasibnya? Karena ada 2 anak perempuan, maka cucu perempuan terhalang. 2 ibu ya. Kalau 1 masih dia dapat. Ya. Kalau punya anak perempuan 1, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat. Tapi kalau anak perempuan, cucu perempuan, ya, ini dia nggak dapat. Paman sisa. Sekali lagi Ibu, kenapa cucu perempuan nggak dapat? Karena ada
Ini 2 anak perempuan. Kalau 1 dapat tidak dia? Dapat. Dapat. Kalau 2, 3, 4, 5, 6 itu cucu dari anak perempuan nggak dapat. Syaratnya apa? 2 lebih. Dia terhalang gara-gara apa? Gara-gara 2 anak perempuan. Baik. Coba kita ini. Baik. Ini berapa? 1/6, 2/3 sama sisa. Berapa? 6 ya. Ya, betul? Ini 1. Ini berapa? 4. Cucu perempuan dapat nggak? Nggak dapat. Ya, sisanya berapa? 4 tambah 1. Sisanya berapa? 1. Lihat bedanya nih, Ibu. Ibu dengan di sini sama dapatnya. Ya. Anak perempuan sama. Tapi yang jadi permasalahan di sini siapa yang dihurmankan, artinya yang tidak dapat terhalang apa namanya dapatannya siapa? Cucu perempuan. Kenapa? Karena ada 2 anak perempuan. Ya. Jelas ini, Ibu? Jelas tidak? Jelas ya? Berarti kalau di sini misalnya nih, saya hapus anak perempuannya. Saya hapus anak perempuannya. Saya taruh anak laki-laki. Ibu dapat berapa? Berapa ibu dapatnya? Ibu dapat berapa? 1/6. 1/6. Anak laki-laki? Sisa. Cucu perempuan dari anak laki-laki? Nggak dapat. Tidak dapat. Paman? Tidak dapat. Di sini ada terhalang karena nukson. Seharusnya ibu dapat 1/3. Iyalah. Anak laki karena ada anak laki-laki jadi 1/6. Cucu perempuan seharusnya dia dapat karena ada anak laki-laki, dia hijab hurman sama pamannya. Dapatnya berapa? Itu tadi 1/6. 6, 1, sisanya berapa? 5. Ini bedanya ibu-ibu. Anak laki-laki dengan anak perempuan. Kapan cucu perempuan ini terhalang? Apabila ada cabang warisan yang lebih kuat, yaitu anak laki-laki. Tapi kalau perempuan dia harus 2. Perempuan dia harus 2 atau lebih. Misalnya dia punya anak perempuan 4 atau 5 atau 6, cucu perempuan dari anak laki-laki nggak dapat. Baik. Sudah?
Ada yang belum jelas? Baik, kita akan masuk ke pembahasan pembagian al-hijab, yaitu yang terhalang, pembagiannya. Pembagiannya ada dua, Ibu. Yang pertama namanya terhalang karena apa? Awsaf. Karena awsaf. Al-awsaf. Al-awsaf itu karena apa? Sebab. Sebab ya terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan. Terhalang karena al-awsaf, yaitu sebab terhalang ahli waris untuk mendapatkan warisan selamanya. Terhalang karena al-awsaf. Kemudian yang kedua itu terhalang karena ada ahli waris yang lebih kuat. Ini namanya ya terhalang ya bil ashas. Terhalang bil ashas. Jadi terhalang itu ada dua, Ibu. Terhalang karena al-awsaf, sebab terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan selamanya. Yang kedua terhalang karena ada ahli waris yang lebih kuat. Ini namanya terhalang bil ashas. Terhalang bil ashas. Ya. Ya, bil ashas. Jelas? Baik. Terhalang karena al-awsaf ini seperti contoh. Yang pertama pembunuh.
pembunuh. Yang kedua, beda agama. Ya. Yang ketiga, budak. Pembunuh, beda agama, budak, dan ini ibu sepakat para ulama, ijma al-ulama, sepakat para ulama, ini terhalang untuk selamanya dapat warisan. Ya, terhalang untuk selamanya dapat apa? Warisan. Contoh, si A meninggal, dia meninggalkan ibu, ya. Kemudian meninggalkan saudara, ya. Meninggalkan saudari, sekandung, ya. Saudari sekandung dan saudara sekandung, tapi dia kafir. Dan meninggalkan paman. Si A meninggal, dia meninggalkan saudari sekandung, ya, dan saudara sekandung, tapi kafir. Beda agama dan paman. Tayyib. Saya hapus dulu ya yang ini. Saudari sekandung dan saudara sekandung kafir, paman. Ibu dapat berapa di sini? Ibu dapat berapa, Ibu? Sepertiga ya Ustaz. Sepertiga, karena nggak ada apa? Anak. Penghalangnya, anaknya. Ya, anaknya si Fulan ini. Saudari sekandung itu dapat berapa? Masih ingat? Yang grafik kita itu? Dapat setengah. Saudara sekandung, orangnya kafir, beda agama, berarti apa? Nggak dapat. Paman, Sisa. Tapi kalau misalnya nih Ibu, ya, misalnya ini, Ibu, saudari sekandung, saudara sekandung paman. Ibu dapat berapa? Tetap dia dapat sepertiga. Saudari sekandung dan saudara sekandung itu dapat sisa. Paman dapat berapa?
Paman itu terhalang karena apa? Karena saudara. Tapi dia berdua. Jelas? Berarti Afwan ini tadi gimana tadi? Ibu dapat berapa tadi? Sepertiga ya? Saudara sekandung dapat berapa tadi? Setengah. Setengah. Ini dapat enggak? Enggak. Enggak dapat. Paman? Sisa. Paman dapat berapa? Sisa. Sisa. Bisa. Berapa ini? Berapa ibu? Asal masalahnya berapa? 6. Berapa? Masih ingat ibu? Setengah dengan sepertiga? Nggak usah dilupain. 6 Ustaz. 6 ya? Iya. Masih ingat ibu? Masya Allah. 6. Berarti berapa? 2, 3, Ya, 3. Ini nggak dapat. Sisanya berapa? 1. 1. Paman. Ya. Ini yang termasuk terhalang karena apa ibu? Al-wasl. Sebab terhalang ahli waris untuk mendapatkan warisan selamanya. Dan ini sepakat para ulama ibu-ibu yang membunuh. Ini yang maksudnya yang membunuh ini yang membunuh ahli warisnya ibu-ibu ya. Misalnya contoh, ada anak, ya ada anak, dia pingin beli motor. Ternyata nggak dikasih-kasih sama bapaknya. Supaya dia cepat dapat duitnya, dia bunuh bapaknya. Wayazubillah. Dia bunuh bapaknya, mati bapaknya. Dia meninggalkan warisan yang banyak. Maka anak yang membunuh bapaknya ini, itu dia tidak dapat warisan. Kalau membunuh, ya ahli warisnya. Terus Ustaz, gimana kalau dia bunuh orang lain? Kalau bunuh orang lain nggak ada urusannya. Dia tetap dapat warisan. Yang nggak boleh itu membunuh siapa? Maksudnya yang nggak dapat warisan itu adalah yang membunuh ahli warisnya itu sendiri. Ini namanya terhalang karena al-wasl. Jelas ya? Saya hapus lagi. Nah, yang kedua ibu-ibu, terhalang karena ada ahli waris yang lebih kuat. Ya, namanya terhalang bil ashkhas. Bil ashkhas. Ini yang sudah kita sebutkan tadi. Ada namanya nukson. Ada namanya apa satu lagi? Apa ibu? Hurman. Ini nukson, ini hurman. Tapi yang hurman ini bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Tapi kalau yang ini, ibu, ini selamanya ijma sepakat para ulama nggak dapat. Beda agama, kemudian dia budak,
membunuh, ya, bukan orang Islam misalnya. Itu semua ijma sepakat para ulama. Tapi yang ini, yang Burman ini, bisa jadi terhalang. Seperti tadi, gara-gara ada anak laki-laki, paman nggak dapat. Berarti kalau nggak ada anak laki-laki, paman dapat tidak? Dapat nggak ibu? Dapat. Kalau si fulan itu ada anak perempuan, kemudian dia ada anak perempuan, kemudian ada paman, istri. Paman dapat nggak di sini? Contohnya, ibu, ya, atau istri misalnya, dia meninggalkan istri, anak perempuan, paman. Yang nggak dapat di sini siapa? Yang nggak dapat di sini siapa ibu? Dapat semua ya Ustaz. Dapat semua. Iya, masya Allah. Istri, anak perempuan, paman dapat semua. Kadangkala paman ini nggak dapat kalau ini ada siapa? Anak Laki-laki. laki-laki. Ya, ada anak laki-laki. Ini namanya ya hurman dan nuksan. Lebih jelasnya kita coba contohkan sedikit saja. Ya. Lebih jelasnya. Contoh yang nuksan, anak perempuan. Ya. Anak perempuan, kemudian saudara laki-laki, kemudian anak paman laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, anak paman. Baik. Anak paman dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa ibu? Kalau bapaknya meninggal? Setengah. Dapat setengah karena dia sendiri nggak ada cabangnya. Saudara laki-laki? Sisa. Anak paman dari anak laki-laki? Tidak dapat. Tidak dapat. Iya. Ya, tidak dapat. Anak paman dari laki-laki tidak dapat. Berapa ini? 2, 1, 1. Ya. Ini namanya hijab hurman. Baik, kita masuk ke hijab nuksan. Ya, contoh lagi. Istri meninggal, dia meninggalkan suami. Dia meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan paman. Suami dapat berapa di sini? Saya masih ingat ibu? Suami dapat berapa? Berapa? 4. Suami dapat berapa?
Coba buka catatannya lagi, suami dapat berapa? Seberapa? 4. Seperempat. Kenapa dia nggak dapat setengah? Ada anak. Anak laki-laki. Baik. Anak laki-laki sisa. Paman nggak dapat. Ya. Berarti kalau nggak ada anak laki-laki, nggak ada anak laki-laki. Suami dengan paman. Berarti suami dapat berapa? Dapat berapa ibu? Dapat setengah. Karena ada anak laki-laki, maka apa? Karena dia punya anak, maka dia dapat 1/4. Ini namanya hijab nukson. Baik. Sampai sini ibu, gimana? Ada pertanyaan? Mudah ya? Mudah apa sulit ibu? Semakin lama, insya Allah semakin mudah insya Allah. Tadi lu izin minum. Gimana ibu sudah berapa persen memahami ilmu waris? Halo. Afwan Ustadz, tadi yang Ya. meninggalkan suami sama paman, pamannya setengah. Pamannya berapa tadi Ustadz? Suami, paman itu tetap dapat sisa. Bisa ya? Ya. Kalau itu nggak punya anak. Tapi kalau punya anak, suami dapat 1/4, paman tetap dia dapat sisa. Afwan Ustadz, Ya. tadi yang ibu, kemudian saudara kandung sama saudari kandung itu kan ibunya dapat 1/3 ya Ustadz. Itu Ya. kalau ada 2 saudara itu bukannya dapat 1/6 ya Ustadz. Kalau di ayat 11 itu loh Ustadz. Jika yang Kan tadi meninggal. kan satu dari kafir satu. Oh iya. Satu itu apa namanya itu kan terhalang dia, nggak bisa dapat warisan.
Jadi dia seakan-akan wujudu keadamihi. Adanya dia itu nggak ada gitu. Makanya dikatakan terhalang karena al-wasf. Ya, dan sepakat para ulama mengatakan bahwasanya dia terhalang mendapatkan warisan, dan ada dan tidak ada dianya tidak ada gunanya. Enggak mengurangi dan enggak membebani yang lain. Kalau misalnya ibu, kemudian ahli warisnya itu ibu, saudari kandung, kemudian saudara kandung, itu ibunya dapat 1/3 atau 1/6, Ustadz? Ibunya dapat 1/6. 1/6, karena ada dua saudara kandung. Yang di ayat 11 itu ya, Ustadz? Ya, betul. Ya, syukur Ustadz. Jazakallahu khair. Baik, Ibu. Insya Allah selanjutnya kita akan jelaskan kaedahnya supaya ibu-ibu lebih paham lagi. Lebih paham lagi mengenai apa namanya itu terhalang-terhalangnya ini supaya enak. Oh, berarti ini penghalangnya ini penghalangnya ini. Ada metode yang mudah insya Allah. Tapi yang jelas dikasih wawasan ini dulu Ibu. Ya. Dikasih wawasan ini supaya apa? Bisa cepat masuk. Ya. Saya Ibu. Nggak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Ya, aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan hari ini. Sangat menarik, tapi kayaknya perlu dibaca ulang supaya lebih paham. Diulangin sama iya, apalagi besok ada tambahan lagi, jadi kayaknya harus minggu depan ada tambahan lagi, jadi harus lebih mendalami yang ini dulu. Iya, insya Allah. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Barakallahu fiik Ustadz. Umat sekalian, kajian hari ini dapat disimak kembali di kanal YouTube Kajian Muslimah Badak LNG Bontang. Jazakumullah khairan sudah turut bergabung dalam kajian hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Baik.